Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official ya. Tampaknya sudah lama kita tidak berjumpa dalam pembahasan soal. Masih semangat tentunya para pejuang UTBK 2021. Pada saat ini mungkin kalian berada pada fase tahapnya menunggu hasil dari SBM UTBK 2021. Nah, sekarang tentunya juga banyak di antara kalian yang sedang mempersiapkan ujian mandiri sebagai plan kedua atau rencana kedua setelah SBM UTBK. Nah, di sini mungkin kakak akan bantu membahas soal ujian mandiri Undip Universitas Diponegoro tentang kemampuan IPS. Bagi kalian yang berminat untuk mengikuti kelas privat pembahasan soal soshum dengan kakak melalui via Zoom atau WA, itu kalian bisa DM langsung ke IG kakak @friskafriana_official. Nah, kalau nanti tidak ditampilkan, kalian bisa scroll ke arah bawah @friskafriana_official, FRIZKAPRIYONA official ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk bantu untuk like, komen, dan subscribe agar channel pendidikan ini tidak jaya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti yang saat masa UTBK ya, masa kenaikan kelas, dan lain-lainnya, supaya channel pendidikan juga dapat terus berkembang. Soal nomor 1, bangunan raksasa terbuat dari batu dan menjadi tempat meletakkan sesaji kepada roh nenek moyang adalah A. Dolmen, B. Sarkofagus, C. Menhir, D. Candi, atau E. Pundan berundak. Nah, ini kita bahas satu-satu. Submateri yang harus kalian cari itu adalah masa praaksara, tepatnya zaman megalitikum. Di sini pundan berundak. Pundan berundak artinya batu yang bertingkat-tingkat. Nah, jadi bukan ini yang menjadi jawaban. Ini juga nanti bangunannya menjadi cikal bakal pembuatan candi. Yang D itu ada candi. Candi adalah bangunan bertingkat yang dipadukan dengan pengaruh Hindu Buddha yang dikasih stupa dan menjadilah candi. Yang C itu menhir. Menhir juga bukan, karena menhir adalah tugu pemujaan. Nah, yang B adalah sarkofagus. Sarkofagus juga bukan menjadi jawaban kita. Kenapa? Karena sarkofagus adalah peti mati atau keranda batu. Nah, yang A itu adalah jawaban kita, yaitu tempat meletakkan sesajen. Itu kalau kepala suku sudah meninggal. Tapi kalau kepala sukunya belum meninggal, meja batunya menjadi singgasana atau tempat duduk kepala suku. Oke, kalau kalian paham kita lanjutkan, kalau tidak silakan komen di kolom komentar. Soal nomor 2, hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda dan bertutup disebut. Kalau kalian menyimak dengan baik penjelasan untuk soal nomor 1, kalian dengan sekejap akan bisa menjawab soal nomor 2 ya. Di sini dia hanya menanyakan hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda bertutup disebut. A. Keranda kuburan batu, B. sarkofagus, C. menhir, D. dolmen, atau E. pandusa. Nah, pandusa tidak ada di masa megalitik. Dolmen meja batu bukan, karena dia keranda yang bertutup. C. menhir tugu batu bukan. Yang A itu terlalu umum, bukan menjadi jawaban kita, karena keranda batu sama dengan kuburan batu. Jawaban kita adalah B, keranda batu yang bertutup. Itu bentuknya seperti bathtub, tempat mandi, lalu dikasih tutup batu besar. Ada satu lagi jenisnya itu waruga. Itu dia seperti kotak. Nah, cuma seperti bangunan yang kotak, cuma di atasnya dikasih segitiga. Kalau kalian penasaran ilustrasinya, itu nanti insya Allah bisa ditampilkan. Kalau enggak, kalian bisa searching di Google. Itu perbedaan antara sarkofagus dan waruga. Soal nomor 3, baik kita lanjutkan soal nomor 3 di sini ya. Sumber yang menyatakan bahwa pedagang Indonesia sudah berhubungan dengan Islam sejak abad ke-7 adalah berita dari A. India, B. Tiongkok, C. Kutai, D. Romawi, atau E. Samudra Pasai. Yang C, D, E itu tidak sama sekali, nggak ada beritanya juga, karena itu adalah kerajaan. Nah, di sini tinggal 2, itu ada berita Tiongkok dan India. Di sini sepertinya jawabannya tidak ada, karena berita India ini kita kenal dengan berita Gujarat. Dia menyatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Kalau Tiongkok itu menyatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-9. Jadi jawabannya itu seharusnya itu adalah berita Arab.
Nah, tapi di sini tidak ada option untuk berita Arab. Jadi diperbaiki jawabannya itu seharusnya berita Arab atau teori Arab juga boleh. Nah, soal nomor 4, sebagai ilmu pengetahuan sifat yang harus melekat pada kajian sosiologi adalah A. Prediktif, aplikatif, dan ekonomis. B. Interaktif, subjektif, dan evaluatif. C. Normatif, khusus, dan bebas nilai. D. Kritis, analitis, dan empiris. Atau E. Komunikatif, sugestif, dan menyenangkan. Nah, jawabannya itu yang paling tepat itu adalah kritis, analitis, dan empiris ya. Kalau prediktif dia memprediksi, dan ekonomis itu tidak terlalu utama. Terus ada juga subjektif, itu bukan sifat suatu ilmu, artinya memihak. Terus ada khusus. Nah, khusus itu artinya membeda-bedakan perlakuan, juga tidak, hampir sama dengan subjektif. Untuk option yang C, yang E itu ada sugestif, juga tidak ya. Jadi di sini jawabannya yang D, kritis, analitis, dan empiris. Oke, sekian dulu pembahasan untuk soal IPS terpadunya. Insya Allah kita lanjutkan part 2, part 3, dan part selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Sekali lagi bagi kalian yang ingin privat untuk ujian mandiri, silakan hubungi kakak di DM aja melalui IG itu @friskafriona_official ya, FRIZKA_PRIYONA official. Oke, thanks for watching. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.